Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Aulia, NIM 202060134, semester 5B dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Instrumen Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Haji Fathur Rahman MPD. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 tentang makanan sehat. Apakah adik-adik selalu makan makanan sehat seperti yang adik-adik lihat pada gambar berikut ini? Nah, di sini ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah adik-adik selalu makan makanan sehat? Kakak berharap kalian suka makan sayur dan buah-buahan. Sekarang, kakak sebutkan contoh-contoh makanan sehat ya. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok seperti nasi, nasi merah, ubi, roti, gambal, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu lauk hewani. Seperti ayam, ikan, daging, susu, keju, dan lain-lain. Yang ketiga, ada lauk nabati. Lauk nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan ya adik-adik, seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Yang keempat, sayur. Sayur bisa brokoli, kol, buncis, jagung, tomat, dan lain-lain. Yang terakhir, ada buah-buahan. Buah-buahan ada jeruk, semangka, alpukat, buah naga, mangga, kelengkeng, durian, dan masih banyak lagi. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut membahas tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia diantaranya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba anak-anak perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Berikut ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah salipa. Salipa merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia ya, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan pada sapi. Pertama-tama, sapi memakan makanannya melalui mulut. Nah, di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan salipa. Nah, lanjut. Makanan yang masuk dari mulut akan melalui saluran yang bernama esofagus atau dikenal dengan kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus, makanan akan menuju rumen. Apa itu rumen? Rumen adalah
tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan hingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Setelah melalui retikulum, akan lanjut ke omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke obamasum. Di dalam perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, makanan akan masuk menuju usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses sapi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.